kalian pasti sudah penasaran tim mana yang bisa memenangkan pertandingan uji coba ini antara Extra Joss Dream Team berhadapan dengan Rans Cilegon FC. Tadi kita sudah melihat penampilan yang sangat menjanjikan, tapi lagi-lagi ini kan laga eksibisi. Betul. Artinya akan ada kesempatan tampil juga dari para pemain yang sudah dipilih di Dream Team Extra Joss. Dan kalau kita lihat nama-namanya di bangku cadangan ini pemain-pemain yang kalibernya mungkin bisa dibilang lebih alot lagi nanti. Betul, yang saya tertarik untuk melihat apakah para pemain yang membela Persebaya akan turun di match ini. Seperti Rahmat Irianto, Samsul Arif, Ricky Kambuaya, karena mereka adalah pemain-pemain yang punya skill. Tentu pemain-pemain yang punya skill akan menyulitkan para pemain Rans, terutama yang berada di lini pertahanan. Ya, kita juga tidak boleh melupakan salah satu pemain muda ya, Pratama Arhan yang juga bisa merusak tentunya keseimbangan dari Rans Cilegon FC. Pastinya jika Pratama Arhan turun dia akan menarik perhatian ya, karena kita tahu dia adalah pemain muda yang sekarang sudah mendapatkan juga cukup banyak fans ya dengan penampilannya yang memang gemilang. Bung Minder, tepat seperti yang Anda katakan, langsung dimainkan semua trio Persebaya. Kambuaya, Samsul Arif, kemudian tadi kita lihat Rahmat Irianto ya. Samsul Arif ini agak sedikit berbeda, pakai nomor 6. Padahal dia adalah pemain striker nomor 9 ya. Itu yang biasa dikatakan tentang striker murni ya. Samsul Arif salah satu striker lokal yang memang produktif juga di Liga 1 ya. Kita tidak boleh lupakan sepak terjang dari Samsul Arif, pemain yang memang sudah senior, tapi seperti yang selalu kita dengar bahwa usia itu hanya sebuah angka. Betul, dan nomor yang ada di jersey saat ini juga hanya sebuah angka. Karena kemampuan dari Samsul Arif sendiri adalah seorang predator murni kalau kita bicara di kotak penalti. Baiklah, buat Anda sport lover yang sudah tidak sabar, kami akan langsung mengajak Anda kembali untuk menyaksikan duel apa yang akan disajikan oleh Extra Joss Dream Team yang berhadapan dengan Rans Cilegon FC di babak kedua ini. Baik pemirsa, New Lucky Battle Extra Joss Dream Team versus Rans Cilegon FC. Selamat menyaksikan kembali pertandingan babak yang kedua. Skor masih sama kuat 0-0. Dan sekarang Rans dengan menyerang ke sebelah kanan. Sementara itu Extra Joss Dream Team menyerang ke sebelah kiri. Rans sekarang mencoba melakukan serangan. Coba diambil oleh Indra Kavi. Masih dibayang-bayangi, kita lihat kesulitan tadi. Dikawal sampai salah tingkah dia, bola keluar lapangan. Oh, ternyata Arhan yang tadi menjaga. Ya, kalau Anda lihat itu dia pakai gelang di tangan kanan. Itu adalah gelang hasil swab pertandingan. Sebelum masuk ke area ini semuanya mendapatkan swab test, dan yang mendapatkan negatif maka mendapatkan tanda di gelang kiri ataupun gelang kanan sih, yang pasti ada di tangannya ya. Pasti di tangan ya? Ya, pasti di tangan. Kita lihat beberapa pemain masuk. Coach Aji, Ricky Kambuaya langsung, Samsul Arif langsung masuk, Rahmat Irianto trio Persebaya langsung masuk, Valen. Menarik tadi kita lihat bagaimana dengan tenang setelah mendapatkan tekanan dari Wanggai. Arhan langsung mengarahkan bola ke penjaga gawang. Fakurasi tampaknya masih ya? Masih. Kita belum ada pergantian dari sisi penjaga gawang. Memang belum satu tim untuk diganti. Ya, kita lihat tadi Gamalia sudah berhasil merebut bola dari kaki Kambuaya, kasih lagi ke belakang. Dan Guntur juga ditarik, Guntur Triaji ditarik ya. Diganti oleh Nakata. Persiraja. Sama seperti Fakurasi ya. Betul. 3 pemain Persiraja yang dipilih oleh Extra Joss Dream Team. Fakurasi, Nakata juga Devri Rizky. Ya. Torres teringat dengan waktu itu mencetak hat-trick ya dari Persiraja. Kita kali ini upaya dari Rans kali ini dari sebelah kiri, masih kotak ketik bola jebret. Iya, peluang pertama on target di menit 47 Randi. Sebuah peluang pembuka dari para pemain Rans. Kita lihat dari sisi kiri, sebuah pergerakan cukup baik, ada ruang di sana, namun sebuah tembakan masih tepat pada berdia seorang Fahrul Razi. Kembali aman gawang Extra Joss. Mulai kembali dari belakang, kita saksikan kali ini upaya yang coba dilakukan oleh Extra Joss Dream Team, tapi bola dipatahkan dengan baik di lini tengah oleh para pemain Rans. Masih kita lihat melakukan pergerakan, kasih ke belakang, masih memainkan bola lagi, kita saksikan kali ke belakang kembali. Tidak terburu-buru untuk langsung mengarah ke area pertahanan daripada Extra Joss Dream Team. Was Inzaghi pendek, dia angkat dengan baik tadi oleh Gamalia. Lepas tadi kita saksikan pergerakan dari Arhan, tetapi berhasil kembali dikuasai
Dengan tenang kita apa yang akan dilakukan, melakukan gocekan kita saksikan dan memberikan passing dengan tenang kembali, menunggu lagi, dan 3 pemain berhasil melakukan umpan-umpan pendek yang sangat baik meloloskan diri, tetapi ternyata berakhir dengan tidak bahagia. Dan sekarang bola sudah direbut kembali oleh Boaz Inzaghi dan sekarang serangan dari Tegar Infantri. Umpan yang sangat baik padahal ternyata onside, tetapi disangka dia offside. Diam saja dia, sia-sia serangan dari Rans Cilegon FC. Dan sekarang Fakhur Razi memulai serangan mengirimkan bola ke sebelah kanan. Upaya untuk Extra Jose Dream Team juga mulai melakukan serangan kembali. Adioso tadi sepertinya mengarahkan bola kepada Nakata. Nakata kirim bola ke kiri, belum akurat, tapi malah upaya clearance-nya malah mengarahkan bola ke kaki para pemain Extra Jose Dream Team. Sekarang ini melakukan pergerakan adalah Arhan dari sebelah kiri. Masih tenang saja dia, kasih pendek ke belakang. Cimot masih ada di dalam lapangan pertandingan untuk bermain di babak yang kedua ini. Pergerakan yang coba dilakukan oleh Extra Jose Dream Team. Upaya tendangan langsung masih bisa diblok dan diantisipasi. Berbalik lagi melakukan gerakan lari. Rival Lasconi dikawal 2 pemain. Berhenti dia sejenak karena sudah bisa diantisipasi. Mendapatkan ruang kali ini 1 pemain di lini tengah, arahkan bola ke depan. Coba berlari dan terjatuh. Tadi kita lihat upaya lari yang dilakukan oleh Jujun. Ya, kita lihat terjadi perubahan permainan dari para pemain Rans CFC. Ketika di babak pertama mereka lebih sedikit menunggu, namun di babak kedua, di awal babak kedua ini mencoba Coach Banor memberikan instruksi untuk menekan lebih awal sehingga mencoba merebut bola di sisi tengah dan terbukti cukup efektif. Beberapa kali kita lihat para pemain dari Extra Jose kehilangan bola sehingga bisa dimanfaatkan, dan kali ini sebuah umpan yang hampir saja mampu menusuk lagi-lagi sisi kiri pertahanan dari Extra Jose yang harus menjadi concern Coach Aji untuk dibenahi. Namun kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Arhan terhadap seorang Jujun membuahkan sebuah tendangan bebas bagi Rans CFC. Tendangan kali ini akan dilakukan oleh Tegar Infantri dari sebelah kanan atau kiri pertahanan daripada Extra Jose Dream Team. Apakah yang bisa dilakukan? Kita saksikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain melakukan tendangan langsung dia. Oh, lepas dari tangan Fakhur Razi, namun bola keluar sehingga tidak sempat disabet dari pemain Rans yang ada di depan. Sebuah percobaan placing ke tiang dekat, melihat pergerakan dari berbahaya. Oh, berbahaya kali ini. Oh, terlepas kembali, lepas kembali. Kita lihat kali peluang daripada Rans, tapi bola direbut kembali oleh para pemain Extra Jose Dream Team. Upaya ke depan, tapi diantisipasi oleh 1 pemain belakang dari Rans Cilegon FC. Masih loloslah pertahanan dari Rans tadi. Ini dia peluang. Ini peluang dari sebuah set piece tendangan sudut ya. Lagi-lagi tidak lengket tadi tangkapan dari Fakhur Razi. Fakhur Razi kali ini Ditinju lagi sekali. hampir saja sebuah kesalahan tadi membuahkan malapetaka, namun beruntung masih bisa diantisipasi. Intercept yang baik tadi dari Tegar Infantri, dan kembali dia menguasai bola, kirimkan bola ke sebelah kanan. Serangan kali ini dari para pemain Rans, kita saksikan berlari dari Kurniawan menuju ke depan. Upaya coba kepada Jujun, kita lihat kali ini bisa hasilkan dia melewati Arhan, ternyata bisa diambil oleh Arhan dengan tenang. Upaya Nakata tadi memberikan umpan cepat kepada Arianto, sepertinya ambil Cimot kali ini mengirimkan bola ke kanan, tapi bola berbahaya direbut oleh para pemain Rans. Rival Astori sekarang masih Rival Astori, kebingungan dia melakukan gocekan atau melakukan pergerakan memberikan passing. Bola kembali diarahkan ke belakang kembali, masih kembali lagi ball possession dilakukan coba dihalau oleh Ricky Kambuaya, dan sekarang bola malah mengarah kepada Kambuaya, melakukan lari sekarang Kambuaya 2 lawan 3. Ricky Kambuaya melihat ruang di sebelah kanan, apakah siapa yang terjadi? Samsul Arif di sana melakukan gerakan berputar, jabret! Sebuah upaya tendangan yang berhasil dibentangkan, namun kembali dilakukan ofensif rebound. Pergerakan dari Ricky Kambuaya kepada Samsul Arif Munif dan diselesaikan oleh Arianto. Ponto membuat Extra Jose Dream Team unggul 1-0 atas Rans Cilegon FC. Randi. Ya, luar biasa kita lihat para main dari Extra Jose. Kita lihat dan ulang. Berawal di pergerakan dari Ricky Kambuaya yang membuka ruang, sebuah tendangan dari Samsul Arif. Sebuah antisipasi yang kurang sempurna dari Sandi Firmansyah dimanfaatkan dengan cermat. Extra Jose. Kita lihat bola gratis di sana. Sebuah penyelesaian yang sangat manis, mudah saja sehingga membuat Extra Jose The Dream Team unggul 1-0 sementara atas Rans CFC. Inilah dia Persebaya Connection yang kita katakan tadi, Randi. Kombinasi mereka membuahkan gol yang pertama. Apakah membuat gol demi gol kembali akan terjadi dalam New Lucky Battle ini? Haryanto sangat beruntung, posisinya sangat tepat ya ketika menerima bola, dan sebuah apresiasi tentu saja duet
berawal dari Kembuaya dan juga Samsul Arif ya, Ya, Valen. betul sekali. Dan berhasil mencetak gol di awal babak yang kedua ini seperti akan menyengat para pemain Rans Cilegon FC dan juga tentunya Coach Banur untuk menerapkan strategi membalas ketertinggalan mereka. Kita akan saksikan saja, masih panjang pertandingan di babak yang kedua ini. Kita akan lihat bagaimana pertempuran yang terjadi di antara Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC ini. Lemparan tadi dari Ibrahim Sanjaya, kasih lagi pada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto ini ciri khasnya terjadi dimasukinnya Paul, celananya ditarik. Dan ini membuat kita tahu dari jauh pun itu Rahmat Irianto. Betul sekali. Ya memang kalau kita melihat Valen, perubahan permainan di babak kedua ini dilakukan oleh Coach Banur terhadap anak asuhnya memang sedikit lebih menekan ke atas, namun ada ruang yang di tengah yang sehingga dimanfaatkan oleh para pemain tengah, apalagi pemain tengah yang baru masuk dari Sajos di Dream Team. Ya, kita lihat Asri Akbar tuh dipersiapkan di pinggir lapangan, main senior yang akan ditampilkan. Nampaknya bersiap menggantikan seorang Tegar Infantri. Ya, ngatur serangan Tegar Infantri atau pemain di lini tengah tadi digantikan oleh Asri Akbar. Kita akan lihat bagaimana Asri Akbar akan memimpin rekan-rekannya di lini tengah kali ini. Walaupun kalau waktu di pertandingan di Malang akhirnya dia diminta menjadi pemain stopper karena Hamka ikut ke depan. Ya, ciri khas ya dari seorang Ciri Hamka. khas, sekarang udah menit 80. Betul. Sekarang masih menit 54. Dan itu memang sudah sering dilakukan ya. Lemparan kali ini Emiksan. Emiksan yang melakukan lemparan sudah dilakukan kali ini. Pergerakan lagi dari para pemain Rans mencoba untuk membalas ketertinggalan mereka dan menyambutkan. Masih bergerak, kita lihat seorang Patrick Wanggai kasih lagi pergerakan. Iksan kalah tadi pastinya dia melihat Yoso, tapi berhasil dia pertanggungjawabkan tadi dan bola diarahkan kembali ke penjaga Sandi Firmansyah mengirimkan bola ke sebelah kiri depan coba dikejar. Kita lihat pergerakan daripada Rival Astori bisa diambil oleh Rahmat Irianto dengan baik, tapi bola diambil lagi oleh Patrick Wanggai memberikan umpan. Dia berhenti. Dia justru berhenti tadi dibandingkan terus berlari mendapatkan umpan tadi sepertinya Bima Ragil. Ya, ada miskomunikasi ya antara Patrick Wanggai dan juga Bima Ragil. Tadi sebuah peluang sudah terbuka atau ruang sudah terbuka ketika Rahmat Irianto tadi terlepas bola. Upaya lagi kali ini dia lakukan oleh Gamali untuk bisa melakukan pressing. Boas Inzaghi kali ini memberikan lagi pada Gamali dari sebelah kanan. Pergerakan coba dilakukan kali ini, pergerakan daripada Akova sepertinya kita lihat memberikan umpan lagi ke tengah. Ada ruang kali ini, tendangan langsung jepret. Wah. Rival Astori meminta maaf karena bolanya tidak on target tadi, Randi. Ya, lagi-lagi para pemain Rans mendapatkan peluang di depan kotak penalti untuk melakukan shooting jarak jauh, namun kali ini kembali masih melenceng off target ya. Beberapa kali para pemain Rans mendapatkan peluang seperti ini namun tidak mampu dimanfaatkan untuk membuahkan gol bagi Rans FC. Indra Kavi dengan tenang tadi memberikan bola kepada Fakurasi dan diangkat kembali kepada Indra Kavi. Kita lihat kali coba dikawal oleh Patrick Wanggai, diambil kembali. Kita telah Nakata melakukan heading tetapi ada duel terjadi di sana. Rans Cilegon FC membuang bola, lemparan ke dalam saja bagi Extra Joss The Dream Team. Dan kita lihat tekanan ini diberikan oleh pemain Rans. Tertinggal 1 gol, memang tidak ada kata untuk menunggu di belakang ya, Valen. Ketika kita lihat Coach Bandu terus menisukan untuk maju ke depan, menekan dari barisan pertahanan Extra Joss The Dream Team. Terjadi duel tadi kita lihat sehingga berbuah pelanggaran sepertinya tadi yang kita saksikan. Apakah Ibrahim Sanjaya dengan Rival Astori? Iya, ini dia. Boom. Tabrak ya. Ya. Ibrahim Sanjaya. Kirim bola ke sebelah belakang. Kita lihat Boas Inzaghi maksudnya ke depan tapi tidak terkejar tadi. Masih diambil lagi oleh Fakurazi. Coach Banur sampai terus memberikan teriakan-teriakan. Arianto untuk kembali dengan baik sekali, tetapi ada Asri Akbar yang mengantisipasi pelanggaran terjadi tadi. Riki Kambuaya kepada Akova. Pelanggaran kali ini. Rans kali ini ada dari sebelah kanan. Angkat. Oh, melakukan 378. Kocekan pertama kita lihat. Angkat bola tetapi mengarah ke penjaga gawang Fakurazi yang hari ini dia
busy at the office ya. Cukup sibuk dia. Cukup sibuk ya, kita lihat Fahrul Razi untuk mengamankan gawang Extra Joss di Dream Team. Banyak sekali penyelamatan dan juga sebuah keputusan yang sangat cermat dalam membaca bola, membuat rasa aman di daerah pertahanan dari Extra Joss di Dream Team. Ricky Kambuaya cukup jauh turun dia untuk mengambil bola dan sekarang bola diarahkan ke depan. Tetapi tidak terkejar tadi oleh Haryanto dan sekarang bola dari kaki Asli Akbar. Sedikit kasih lagi pada Bos Inzaghi kepada Hamka Hamzah. Hamka Hamzah kali ini masih menunggu dan menunggu. Kita lihat kembalikan kepada Asli Akbar dengan bola-bola jauhnya memang kita kenal dan sudah dia lakukan sekarang. Buat Arhan tadi membuang bola dengan tidak sempurna. Lemparan kali ini didapatkan untuk Rans Cilegon FC di babak yang kedua, menit 58, masih 1-0. Heading yang dilakukan tadi sepertinya oleh Indra Kafi, pelanggaran oleh Patrick Wanggai. Yes, Patrick Wanggai kita lihat anggap melakukan pelanggaran. Sepertinya membutuhkan tandem ini dia. Kalau nggak tandem, pelayanan yang lebih dekat kepada dia, Randi. Betul, kalau kita melihat memang Patrick Wanggai terlihat berdiri sendiri di depan ya. Jauh jaraknya dari sisi flank kiri dan kanan ya, sehingga memang sebuah supply yang biasa dia dapatkan yang menjadi ciri khasnya, namun tidak didapatkan sejauh ini. Kita nantikan seperti apa, apakah Coach Banur akan melihat ini untuk memberikan sebuah tandem yang lebih memberikan ruang bagi Patrick Wanggai, atau justru sedikit memberikan ruang bagi pemain lain untuk bermain. Iya, kita lihat tadi bagaimana Arhan diminta untuk melakukan tendangan terukur ke depan, tapi bola bisa diantisipasi oleh Asri Akbar dan sekarang bola tetapi kembali dikuasai oleh para pemain Extra Joss Dream Team. Serangan dari Haryanto, kembali sang pencetak akan melakukan pergerakan gocekan yang licin. Kita lihat bagaikan belut di tengah kerumunan pemain yang ada. Umpan lagi ditujukan kepada siapa di sana, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik kali ini oleh Iksan. Bola ditujukan kepada Rival Astori, ada pergerakan di depan. Rival Astori berlari menuju ke depan. Kita lihat ada pergerakan lari cepat-cepat dari Akova. Jos. Tangan kiri yang sangat lancip yang menggagalkan serangan dari Akova, digagalkan oleh Makurazi yang ingin menjaga kesterilan, yang ingin menjaga kemurnian, yang ingin menjaga kesucian daripada gawang Extra Joss Dream Team, Randi. Ya, kita lihat sebuah peluang didapat oleh para pemain dari Rans CFC, sebuah trupas yang sangat baik, dan kali ini Akova hampir saja memberikan penyaman kedudukan, namun kita lihat lagi-lagi sebuah save dari sebuah penyelamatan sangat gemilang, tipis saja tadi. Seorang Fahrul Razi menepis bola sehingga merubah arah bola jauh dari gawangnya, luar biasa. Tendangan penjuru terlalu jauh sepertinya, tetapi bola berhasil diambil. Salah pengertian tadi di antara dua pemain ini, Nakata dan juga Sanjaya tadi, sehingga bola kembali keluar lapangan. Cukup baik loh bagaimana tadi sudah diantisipasi oleh Indra Kafi. Betul. Tapi Akova punya body charge dan penguasaan bola yang baik, giring bola ke kiri sedikit dia shooting, sehingga tadi harus bekerja keras Makurazi. Dan sekarang Hargianto masuk, generasi yang baru menggantikan generasi yang lama, seorang Ahmad Bustomi yang masih tampil ciamik dalam penampilannya saat ini. Ya, kita lihat Haryanto, sang pencipta gol, digantikan oleh Malik, sementara Ahmad Bustomi digantikan oleh Hargianto. Tendangan penjuru kali ini. Apa yang terjadi? Tendangan penjuru lagi. Ya, Irianto saya bilang tadi dengan ciri khasnya, baju dimasukin ketat dengan celananya, kita lihat Seperti Xavier Zanetti ya. betul sekali. Dan ini seperti era-era 80-an. Betul. Angkat kembali bola. Ada peluang. Ini. Ya. Mister gawang. Mustahil. Sudah hampir saja penyeimbang kedudukan terjadi di pertandingan malam hari ini. Di lagi battle antara Extra Joss Dream Team dengan Rans Cilegon FC, ternyata masih gagal dan ada dua pemain terjatuh saat ini. Seru. Kita lihat sebuah kemelut di depan kotak penalti, di depan gawang dari Extra Joss Dream Team. Kita lihat Patrick Wanggai, hampir saja ada sebuah blocking dan sebuah clearance tidak sempurna dan hampir saja dimanfaatkan Ini memang kemelut bola di Star. Ini bola TikTok nggak bisa keduga semua. Betul sekali. Bola mental lagi ke depan. Nah, balik lagi. Tapi kita lihat Jossnya masih Joss ke Mister gawang. Ini dia tadi clearance tidak sempurna. Iya, itu peluang yang didapatkan tadi sepertinya oleh Bos Inzaghi ya. Bima Ragil. Bima Ragil. Bima Ragil. Langsung sakit ya.
Peluang demi peluang didapat Bima Ragil 3 kali off target. Tapi paling enggak tadi kan dua off target, yang ketiga tiang kan, Iya. Mistar kan, lumayan makin dekat. Makin dekat. Ya. Tapi ini yang keempat bisa kan nih kalau Main digotong mudah-mudahan dia tidak mengalami cedera yang serius, begitupun juga Fakhur Razi karena sekali lagi ini adalah masa persiapan. Betul. Menuju Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga Liga Indonesia yang akan bergulir. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera dalam pertandingan kali ini. Bermain serius tapi aman ya Valen Ya, ya. itu dia. Apalagi dalam kondisi hujan gerimis tentu saja akan lebih licin. Betul. Kita lihat Fakhur Razi mendapatkan perawatan Valen. Ya cukup mengerang kalau kita lihat dari ekspresi wajah, tetapi saya pikir Fakhur Razi hari ini tampil sangat gemilang ya. Betul. Dia kalau males-malesan dari tadi nggak jos itu tangkapan-tangkapannya, bisa aja banyak bobol juga karena Ran serangannya banyak. Nah ini juga Coach Aji nggak ada senyum-senyumnya, ini artinya memang benar-benar pendekatan itu karena membuktikan kualitas. Betul. Ini kan namanya Extra Joss The Dream Team, artinya dia menjadi pelatih dari tim impian kan. Dan inilah dia buah kambuaya dengan Samsul Arif Murni melakukan pergerakan berputar. Ini adalah Cruyff turn ya. Bagaimana berputar dan melakukan tendangan dan menghasilkan sebuah offensive rebound tadi. Cantik gerakan berputarnya memang. Pengalaman lagi-lagi ya Samsul Arif. Ini yang gerakan berputar berbahaya juga seperti itu tuh Didier Drogba. Didier Drogba. Sepertinya membuat para pemain bertahan sedikit hanya menonton ya, Valen. Dan luar biasa. Juga positioning Haryanto bisa dibilang juga kejelian dia karena dia menunggu di saat yang tepat kemudian bisa langsung melakukan tekanan ya dan akhirnya menjadi gol tadi. Ya menahan diri untuk tidak offside ya tadi ya. Luar biasa. Sementara kali ini kalau kita lihat Fakhur Razi tetap mendapatkan perawatan, artinya sudah melepas sarung tangan Valen. Artinya memang juga tidak usah ambil resiko ya. Betul. Dalam pertandingan eksebisi, tetapi kita sudah lihat kualitas dari seorang Fakhur Razi dan kalau nanti ini diberitakan tentu saja Fakhur Razi bilang dia belum kebobolan. Ya, betul. Iya dong. Jadi dia status digantinya itu masih clean sheet. Masih clean sheet. Kita akan lihat justru dia tuh memberikan beban kepada penjaga gawang selanjutnya. Nah ini juga disayangkan sepertinya Bima Ragil pun harus sampai buka sepatu di bisa kita lihat tadi seperti terpincang ya, tapi mudah-mudahan hanya perlu perawatan ringan ya. Artinya tidak ada peluang keempat bagi Bima Ragil ya? Betul, hanya Mistar kelihatannya peluang terbaiknya. Dan paling tidak dia akan mendapatkan video-video evaluasi yang paling banyak. Betul. Dari Coach Bandung. Apalagi kalau bisa dijual oleh agen sepak bola, videonya potongannya banyak nih. Ya, kita lihat kali ini duel tadi antara Pratama Arhan dengan Akova. Asri Akbar dengan heading mengarahkan ke sebelah kiri. Iksan Kadisana masih menguasai bola sekarang ke Amalia. Terlalu jauh tadi bola yang diambil pada Rahmat Irianto. Ke sebelah kanan terlalu jauh tadi bolanya, tidak bisa diambil oleh Ibrahim Sanjaya. Ini dia Panggih Prio. Ke tengah sekarang kita lihat bola dilakukan perebutan, tapi kembali kita lihat Extra Joss The Dream Team menguasai bola. Ricky Kambuaya angkat bola cantik dia, maksudnya tadi diberikan tapi terlalu kencang bolanya. Lagi-lagi ya sebuah penguasaan bola dari Kambuaya yang hampir saja membuka peluang kembali bagi Samsul Arif. Ya, memang sudah. Sekarang kita lihat, ya betul sekali. Sekarang serangan dari Akova dari sebelah kanan, tapi kembali gagal. Ada Arhan yang mengambil bola sekarang untuk Extra Joss tim Ricky Kambuaya. Hargianto diambil dengan tidak pelanggaran. Acang-acang jabret, jabret. Gol penyeimbang, gol yang bisa membangkitkan kembali semangat dan gol yang meningkatkan kepercayaan diri dari sebuah tendangan jarak jauh yang cukup mengagetkan. Sumarna menggolkan gawang Panggih Prio yang baru tampil, Randi. Ya kita lihat berawal dari sebuah kesalahan melakukan Hargianto yang kehilangan bola ya di depan kotak penalti. Akhirnya ada dua pemain dari Rans yang mencoba menguasai bola dan akhirnya Sumarna melakukan sebuah tendangan langsung dan kita lihat sebuah kesalahan elementer dari seorang Panggih Prio yang tidak mampu mengamankan bola yang
saya rasa seharusnya bisa dengan cukup mudah bagi seorang penjaga gawang untuk kelas Liga 1, Valen. Namun kalau kita melihat memang mungkin kurang pemanasan mungkin, Valen, sehingga kita lihat Panggi Prio nampaknya masih sedikit canggung karena memang masih dalam hitungan detik saja dia masuk di lapangan. Namun kita lihat itu tidak bisa jadi alasan, Valen. Yang tadi saya katakan bahwa ini justru memang tadi tekanan kepada Panggi Prio karena Fakuraji tampil luar biasa ya. Sampai akhirnya dia menggantikan dalam posisi yang mungkin belum siap. Belum warming up mungkin. Dan akhirnya pada saat dia tampil tadi langsung mendapatkan tendangan dari luar kotak oleh Sumarna tadi. Dan tidak bisa diantisipasi bolanya. Tapi apapun itu 1-1. Semakin seru ini pertandingan New Lucky Battle Extra Joss The Dream Team dengan Rans Cilegon FC. Game on. Ya. Sumarna juga pemain yang baru masuk saja menggantikan Bima Ragil, Valen. Ya, betul. Kita lihat juga sama-sama di menit yang sama. Jadi ini sama ya. Betul. Kalau Fakuraji nggak kebobol-bobolan, sementara Bima Ragil 3 kali usahanya tidak mencetak gol, Sumarna sekali cetak gol. This is the beauty of football. Cepet. Nah, kali ini berbeda ketika dengan kaki Randi. Kaki dari seorang si Panggi Prio mampu mengamankan ini. Kalau tadi Neuer gayanya Fakuraji, ini gayanya De Gea. Dia jagonya pakai kaki. Kaki ya. Randi. Ya, kembali kita Kalau lihat. Alisson nyundul jagonya. Beda itu. Oh, Liverpool yang penting ya. Cetak gol kalau dia. Injury time lagi ya. Itu sudah. Kembali lagi kita lihat memang semakin bergelora pertandingan kali ini karena 1-1 membuat dari Extra Joss The Dream Team tentu tidak ingin kesusul, sementara dari Rans Cilegon FC tentu ingin menambah gol. Oh, Loko sudah dipersiapkan. Sudah melepas rompi nampaknya. Ya. Sudah siap untuk dimasukkan. Kita lihat menggantikan siapa ini, Valen? Apakah justru Patrick Wanggai ditarik keluar atau justru akan menemani Patrick Wanggai? Menarik untuk kita saksikan. Upaya kali ini coba dilakukan tapi masih gagal. Ini masih satu, mungkin tadi belum panas, kedua dia sekarang juga agak ragu ya. Si Panggi Prio kita lihat tadi. Betul. 2 kali dia melakukan tendangan dari gawang out terus. Oh, sebuah ada pelanggaran. Kita lihat Leon. Rizky Kambuaya kembali. Pelanggaran jelas. Ya. Ada sebuah lawan ilegal dari Boaz Inzaghi, berbahaya tadi. Kembali lagi tentu saja walaupun ini serius tetapi tidak membuat potensi untuk cedera ya. Betul. Peluang kali ini bagi Extra Joss The Dream Team melalui sebuah set piece. Ya. Jangan bebas sekali akan didapat, tapi sebelumnya juga tadi ada yang terjatuh ya. Betul. Ya, kita lihat kali ini masih dalam kedudukan 1-1. Masih bersiap-siap. Loko juga sudah berada di sisi lapangan nampaknya untuk dipanggil. Hargianto nampaknya akan mengambil eksekusi ini. Mainnya juga punya kemampuan dalam melakukan tendangan jarak jauh. Main yang menjadi deputi lini tengah dari Evan Dimas di era tim nasional tahun 2013. Betul. Mereka masih U19. Hargianto masih bisa ditangkap dengan pelukan mesra oleh Sandi Firmansyah. Tapi on target. Betul, sebuah percobaan yang sangat positif dari Hargianto. On target memang, namun ini juga menguji seorang Sandi Firmansyah apakah dia sigap. Namun nampaknya mudah bagi Sandi mengamankan bola seperti itu. Beruntung juga posisinya juga dalam kondisi yang tepat ya. Bisa saja kalau sedikit lebih ke belakang akan menciptakan ruang untuk bola memantul. Kali kita lihat Rans Cilegon FC menguasai bola 1-1, sementara ini kedudukan dengan Extra Joss Dream Team. Gerak pada Boaz Inzaghi menuju kepada Sri Akbar. Sementara itu bersiap-siap juga ada Fajar Handika masuk. Kita lihat kali ini juga masih ada beberapa pemain lain yang masih belum masuk dari Extra Joss Dream Team. Sekarang umpan
tidak akurat tadi. Bola diambil oleh Ricky Kambuaya, kirim bola ke sebelah kanan. Satu touch yang sangat baik, berlari dengan cepat. Kita lihat mengirimkan bola lagi ke kanan. Extra Juice Dream Team kali ini masuknya pada Samsul Arif, memberikan bola lagi ke belakang dan berhasil membuat tekanan menjadi tendangan penjuru kali ini dari Extra Juice Dream Team Nakata ini. Ya, lagi-lagi kita lihat sebuah peran yang sangat krusial yang dipegang oleh Ricky Kambuaya. Dengan masuk ke Ricky, kita lihat sebuah pola serangan dari Extra Juice lebih padat. Sementara ini Valen nampaknya jelas pergantian oleh striker to striker. Patrick Wangga ditarik keluar digantikan oleh Loco Gonzalez. Papito, Christian Loco Gonzalez akan masuk dan berada dalam lapangan pertandingan ini sebelum 2 menit sekitar water break. Kita akan lihat bagaimana peran daripada seorang Papito ini dalam pertandingan ini dengan skor sementara 1-1. Oh, Gamalia ternyata digantikan juga. Ajaran dikatakan penjuru yang dilakukan he missed that chance. Kita lihat tadi dalam tendangan penjuru yang sudah lowong dan kita lihat teguran dari Sandi Firmansyah karena dibiarkan lolos. Randi, ya kita lihat sebuah peluang. Oh, di depan mata. Kita tidak tahu ya nomor siapa yang melakukan peluang ini. Ya, kelihatannya tendangan dari Malik ya. Malik ya, oh sudah berdiri dalam posisi yang tepat ya. Tidak ada duel udara oleh para pemain bertahan dari Rans. Membuat bola jatuh tepat di kaki seorang Malik, namun eksekusinya. Namun kalau kata orang mungkin salah nomor sepatu, Pak. Itu karena nggak pas ya. Nggak pas, melebar ya. Tadi kakinya belum bisa ngelurusin bola ya. Atau sepatunya masih sepatu baru ya. Sepatu baru. Ya. Sebuah peluang emas nampaknya, namun masih off target tadi melebar. Kita lihat kali ini masih coba lakukan serangan Rans Cilegon FC tetapi berhasil diantisipasi Loco memberikan tekanan kepada Indra Kavi. Tenang saja, kita lihat juga pergerakan yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Kirim ke belakang sampai terjatuh tadi Nicolas Rahmat Irianto, kirim bola ke kanan. Kita lihat serangan kali ini dari para pemain Extra Juice Dream Team di 1 menit atau 10 detik sebelum water break. Kita lihat kali ini masih terjadi peluang, masih 1-2 dilakukan. Masuk namanya ini memang belum lama latihan ya. Belum lama latihan. Dapat dan kita saksikan sepertinya water cooling break akan diberikan. Sliding dari Makarius mengantisipasi pergerakan dari Arhan. Masih menunggu, kita lihat kali ini apakah ada pergantian lagi atau memang mau melakukan lemparan jauhnya Arhan. Kita lihat sepertinya menunggu karena akan ada pergantian pemain kembali yang akan ditampilkan. Kita saksikan kali ini siapakah di sana. Ada Fadil Akbar. Pergantian pemain dari Rans Cilegon FC, keluar nomor punggung 14 Iksan, masuk nomor punggung 15 Fadil Akbar. Ini yang tadi sudah terjadi sebenarnya buat Inzaghi, dia lakukan lagi dan red card pun diberikan. Boas Inzaghi Tadi sudah kepada Ricky Kambuaya kan. Betul. Tapi kemudian dia berulang kembali lakukan dan memang menjadi keputusan yang tepat kalau menurut saya tadi. sebuah challenge yang sangat berbahaya bagi Boas Inzaghi. Kita lihat dalam tren ulang sebuah tackling. Oh, dengan kaki terbuka Valen. Ya, kita lihat kali ini Arhan. Kita lihat memang ada sebuah diskusi ya di sana. Oh, Sudah mengangkat bendera. sudah keluar garis ya nampaknya. Ya. Memang kalau kita membahas tentang regulasi Valen ketika sebuah pertandingan eksibisi, nah, sementara ini kita lihat juga. Arhan tadi ya. Oh iya, sedikit Sudah ya. keluar Sudah untungnya. keluar ya. Ada diskusi dari Coach Banur ya. Sempat kita terdengar bahwa memang sebuah pertandingan eksibisi regulasinya bisa disepakati Valen. Hanya law of the game tidak bisa Technical dirubah. meeting ya. Betul. Apakah kartu merah bisa digantikan? Keluar nomor punggung 27 Indra Kavi, masuk nomor punggung 32 Tri Oka.
Ya, nampaknya dapat info bahwa kartu merah bisa digantikan oleh pemain lain cadangan. Ya nanti bisa masuk lagi ya menggantikan Boaz Inzaghi. Betul. Yang sangat memang disayangkan adalah tadi bagaimana sekali lagi kita menjaga agar permainan ini tetap menarik tapi tanpa mengurangi performance yang sedang disiapkan ya. Oh, berbahaya kali. Berbahaya kali ini Abioso dari sebelah kiri, tapi berhasil antisipasi ada serangan lagi, terjatuh. Oh, wasit menyatakan diving dari Ricky Kambuaya dan akan mendapatkan kartu kuning. Kita lihat nanti dalam time ulang ya. Dan memang kejadiannya begitu cepat. Wasit menilai Ricky Kambuaya melakukan diving sehingga dibuk atau kartu kuning. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Cukup. Memang ini sulit ya untuk kita bisa lihat tadi. Tapi memang dalam pandangan wasit memang sedikit ya kaki kanan dari Ricky Kambuaya sedikit mencoba menyangkutkan kaki. Sehingga dinilai melakukan sebuah diving. Oh, kali ini sebuah adu lari yang terjadi kita saksikan. Rans Cilegon FC masih berlari dan berlari, tapi berhasil kali ini diamankan oleh Panggi Prio yang mulai tune in dalam pertandingan kali ini. Ini dia, kita lihat lari dari Rahmat Irianto dengan rival Astori dan dijemput duluan oleh Panggi Prio. Ya, konfirmasi bahwa regulasi yang sudah disepakati adalah ketika ada kartu merah masih bisa digantikan oleh pemain lain untuk masuk kembali. Kita lihat tadi sebuah keputusan dari Panggi Prio yang kali ini tepat untuk memotong arah bola ketika rival Astari sudah beradu sprint tadi dengan Rahmat Irianto. Apresiasi tentu saja untuk menutupi sedikit kesalahan di gol tadi ya Valen ya. Ya, karena memang satu kesalahan tadi harus bisa ditutup dengan beberapa penyelamatan berikutnya ya. Karena tuh kalau video dipotong juga akan ada terus Valen ya. Ya, tapi memang ini sekali lagi nama ini juga percobaan ya, eksibisi ya. Percobaan, eksibisi, dan dia memang benar-benar dalam posisi secara tiba-tiba Fakurasi tadi memang mengalami cedera dan dia langsung masuk. Sementara mendapatkan bola tendangan-tendangan ala-ala Juninho, Pekambuyo dan juga Pirlo tadi ya. Bolanya belok di ujung. Tarik lagi ke belakang tadi. Rakavi sudah ditarik keluar ya tadi oleh Rioka. Kembali kita lihat Rans melakukan serangannya dari sebelah kiri, masih berputar-putar, angkat bola ke dalam kotak penalti. Tidak dapat rekan duel lagi terjadi. Ya, memang kita lihat kali ini coba dilakukan. Tadi itu aksi ngerem ya. Tapi itu kita apresiasi juga karena memang sekali lagi pertandingan dicoba dan eksebisi. Kita lihat kali ini Arhan dengan umpan-umpan khasnya mengirimkan bola ke sebelah kanan, berlari dengan cukup cepat tetapi berhasil diantisipasi juga dengan baik sehingga gagallah tadi upaya dari Malik oleh Hamka Hamzah. Ya luar biasa ya, sebuah visi bermain dari seorang Arhan melihat pergerakan Malik yang cukup jauh. Sementara kali ini peluang Valen bisa diamankan oleh Sandi. Abioso yang keluar, Abioso. Masuknya beberapa pemain di babak kedua bagi Extra Just the Dream Team sedikit banyak merubah permainan sehingga lebih atraktif. Arahkan bola ke depan, kita lihat Panggi Prio mampu untuk mengamankan bola tersebut dan sekarang bola ada di Rahmat Irianto. Ada Hargianto, Rahmat Irianto kembali mendapatkan ruang kali Nakata kan di sana, kirim bola ke sebelah kanan. Serangan kali dilakukan oleh Brave saja, bukan sudah pemain yang baru masuk tadi. Kita lihat kali ini yang masuk adalah Kartika Bedayat. Hargianto. Masih kita lihat skill daripada Arhan kembali. Luar biasa. Mencoba bermain stylish pada pemain dari Strajos. Hargianto kali ini kirimkan bola ke kanan dari Samsul Arif, diambil dengan baik tadi oleh Fedayanto. Masih Fedayanto, umpan pendek saja. Nakata angkat bola, ada Samsul Arif menunggu, dikontrol dengan punggung kaki, dikawal oleh dua pemain. Oh, gerakan berputar masih, oh lolos dia tapi hanya tendangan gawang saja diberikan. Luar biasa. Pergantian pemain kembali. Percobaan dilakukan oleh Samsul Arif sangat luar biasa. Kita lihat masih ada gerakannya ya Valen ya. Iya. Main senior ini. Pergantian menjaga gawang nampaknya bagi kubu Rans. Wahyudi.
29 Wahyudi. Ya, Loko belum mendapatkan peluang dari tadi ya. Sama dengan Wanggai memang belum mendapatkan pelayanan. Tipikal para striker yang memang butuh supply yang cukup baik ya. Dan memang sedikit banyak harus beradaptasi dengan bekerjasama dengan para pemain flank di belakang ya, yang mampu mengerti apa maunya. Balik kita lihat kali ini bola masih diambil oleh Arhan. Kembali dengan umpan magisnya kepada Samsul, tapi offside sudah diberikan oleh wasit. Tipis ya saya rasa. Ya. Rans kembali. Keluar lapangan tadi umpan yang diberikan. Maksudnya kepada Fadil Akbar. Lemparan untuk Extra Just the Dream Team kali ini mengarahkan bola lagi ke belakang. Kirim kepada Arhan. Cukup pressing dilakukan oleh Balik pemain skill Rans. dari Arhan yang kita bisa lihat dan menghasilkan ruang di sebelah kiri. Mulai menusuk Pratama Arhan, minta bola 1-2 kembali tapi digagalkan. Ricky Kambuaya masih menguasai bola. Masih Ricky Kambuaya kembali lagi menuju ke arah rekannya Hargianto, mengirimkan bola ke sebelah kanan dengan sempurna, dikontrol dengan dada. Umpan lagi sedikit ke belakang Samsul Arif Munib. Asih pendek, dia minta 1-2 tetapi berhasil dibaca dan serangan berbalik kali ini untuk Rans Cilegon FC dihentikan oleh wasit. Ternyata pelanggaran terjadi. Tendangan bebas untuk Rans. Kita lihat berawal dari skill individu seorang Arhan ya, sangat luar biasa, seorang fullback kiri yang mampu dengan percaya diri maju hingga ke depan, sementara di peluang atau pelanggaran oleh Hargianto. Ada ruang di sebelah kanan sekarang, berbahaya. Serangan dari Rans, ancang-ancang melakukan crossingnya, ada ini ya. Tidak sampai kepada Loko tadi sehingga bola kembali diambil oleh para pemain Extra Just Dream Team. Padahal kalau tadi bola sampai ke Loko itu sangat berbahaya. Betul sekali. Bola yang ditunggu-tunggu. Skill yang juga baik, kita lihat meloloskan diri dari dua pemain. Sekarang serangan Rahmat Irianto berlari untuk membantu serangan. Kita saksikan Ricky Kambuaya mengarahkan bola ke sebelah kanan. Apa yang dilakukan? Mengapa justru keputusan itu yang dibuat, Randi? Ya, kita lihat sebuah pergerakan sudah cukup baik ya. Bahkan Rahmat Irianto maju melakukan overlap di sana, namun diakhiri sebuah umpan yang sangat-sangat jauh dari sasaran. Nampaknya dari Malik. Rahmat Irianto menantikan cutback tadi. Betul. Duel kali ini. Kembali duel di udara. Dan pelanggaran. Kembali lagi kita lihat Arhan diminta untuk ke depan. Pergerakan yang cuma dilakukan kali ini. Bola nanggung tadi. Tidak sampai tadi bola pada Arhan. Masih kita lihat kali ini Rans melakukan serangan lagi. Di lini tengah ada Asri Akbar mengarahkan bola ke sebelah kiri. Rival Astori ada di sana. Masih Rival Astori, lolos dia. Berbahaya kali ini. Loko. Ternyata tidak sampai tadi ujung kaki Loko untuk menyambut, menyantap, memakan, menyam-nyam bola daripada seorang Rival Astori. 5 menit additional time. Ya, sebuah peluang lagi didapat oleh Rans CFC. Kita lihat pergerakan dari Rival Astori sisi kiri. Dan sebuah bola ini tunggu-tunggu Loko namun tidak sampai pada dirinya. Kita lihat peluang emas. Bola seperti ini sebenarnya memang andalan dari Loko, namun kita lihat sedikit timing yang sedikit lambat dari Loko sehingga tidak mampu menjangkau bola. Begitu deras umpan dari seorang Rival Astori. Sekarang kita lihat kembali lagi saya dilakukan oleh para pemain Extra Just the Dream Team 4 menit di additional time kali ini yang tersisa. Kemudian kita lihat terjadi pelanggaran, perebutan bola yang dianggap pelanggaran tadi kepada Rival Astori. Sangat seru untuk kita saksikan ini karena kedua tim masih sepertinya penasaran untuk bisa mencetak gol. Dan ini juga regulasinya apakah nanti kita lihat ya. Ketika seri seperti ini, akankah ditentukan pemenang? Langsung adu penalti nampaknya Valen.
sekali. Kembali kita lihat apa yang coba dilakukan sekarang. Serangan kombinasi, Rahmat Irianto merangsek ke depan. Ada pilihan 1, 2, 3, 4 pemain. Dia kirimkan bola ke kanan. Serangan dari Extra The Dream Team. Apakah Malik yang ada di sana? Malik kasih lagi pada Rahmat Irianto. Bolanya lolos tapi berhasil diambil lagi. Mengurung kali ini, sementara ada sebuah pemain dari para pemain Rans di dalam area pertahanan. Maksudnya Arhan tapi terlalu jauh tadi. Ini waktunya lemparan dia ya. Betul. Tapi memang tadi umpannya sedikit tega ya Valen ya. Oh, ternyata dia milih lempar pendek, menyimpan tenaga kayaknya. Ini memang mungkin membutuhkan tenaga yang cukup. Oh, ya, pleset. Coba high pressing kali ini. Tangan jauh. Kita lihat tadi upaya oportunis yang dilakukan oleh Nakata. Mencoba melakukan tendangan COD tapi nggak nyampe ke objeknya sehingga keluar dari jalur yang seharusnya tadi, tapi at least dia mencoba untuk bisa melakukan kejutan. Jaraknya memang cukup jauh tadi kita lihat percobaan dari Nakata sehingga bolanya sedikit atau melakukan deviasi jauh ke atas. Upaya lagi coba dilakukan oleh Samsul Arif. Duel tadi dia dengan Hendra Wijaya. Terlihat nampaknya putusan wasit ada mengcall sebuah handsball ya. Mengcall sebuah handsball namun Samsul Arif bersikukuh mengenai muka. Ya. Kita nantikan jelang pertandingan babak kedua ini, Valen apakah akan selesai di 2 kali 45 atau justru lanjut ke adu penalti. Ya, kita lihat kali ini yang jelas hanya tinggal beberapa waktu saja pertandingan ini akan berakhir. Ada umpan magis yang tadi berhasil dilakukan tetapi kembali terantisipasi oleh Rahmat Irianto. Dan lemparan ke dalam kembali peluang untuk Rans kali ini. Lolos dari sebelah kiri Fadil Akbar. Crossing, cep, loh, lepas lagi. Kita lihat tadi sebuah serokan tangan daripada Panggi Prio. Ya, kita lihat lagi-lagi sebuah antisipasi yang tidak sempurna saya katakan dari seorang Panggi Prio. Menghalau bola namun justru merubah atau kembalikan bola ke arah yang menuju gawang, beruntung melebar. Peluang kali ini bagi Rans. Story kali ini silakan tendangan. Jabret, zap, ini ya ampun. Hamka Hamzah, spesialis menit terakhir yang biasanya mampu membuat perubahan, kembali menunjukkan hampir dia. Oh, itu sudah sebuah skema yang cukup baik dari sebuah set piece. Kita lihat umpan dari rival Story dipantulkan tadi oleh nampaknya Asri Akbar, namun Hamka Hamzah headingnya masih jauh dari sempurna. Ya, tapi yang jelas dia masih mampu bermain 90 menit, Randi. Betul, sebuah apresiasi ya. Dengan penampilan yang cukup baik, menghalau pemain-pemain yang masih aktif juga di Liga 1 seperti di pemain-pemain Extra Jos ini. Membuang peluang tadi kita lihat. Apakah itu menjadi peluang terakhir dalam pertandingan malam ini dalam waktu normal? Betul sekali. Wasit Juandi Hidayatullah telah meniup peluit. Pertandingan telah berakhir dalam New Lucky Battle Extra Johnson Dream Team berhadapan dengan Rans Cilegon FC 1-1 dan akan kita saksikan adu tendangan penalti